Salman termasuk orang yang tentang dia banyak ayat Al-Quran yang turun. Tapi supaya saudara ketahui, for your information, tapi jangan diberitahukan sama siapapun ya. For your information, FYI. For your information, Salman itu tidak termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Yang termasuk 10 orang yang masuk surga, karena itu ini yang tidak boleh diberitahukan sama yang lain. Karena kalau saudara sampaikan kepada orang lain, mereka akan rame-rame membunuh saudara. Yaitu yang termasuk nomor 1 dalam daftar orang yang masuk surga, ranking ke-1 adalah orang yang ditentang oleh Salman Al-Farisi. Ketika ia dibaiat sebagai khalifah, Salmanlah orang yang pertama yang tidak mau berbaiat kepadanya. Kemudian di Masjid Nabawi, di tempat orang-orang baiat itu, Salman berkhutbah menunjukkan kesalahan pembaiatan orang yang pertama masuk surga itu. Kata wa khataba iddata khutab fil Masjidin Nabawi asy-Syarif mu'aridus sultah. Salman berkhutbah, ada beberapa kali khutbah di Masjid Nabawi mengingatkan orang bahwa yang berhak untuk menjadi khalifah dan yang kepadanya kita harus mempersembahkan kesetiaan kita adalah Imam Ali bin Abi Thalib salamullahi alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihil mayamin al muntajabin. Kita akan melanjutkan pembicaraan tentang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yang setia sampai akhir hayatnya. Sekaligus juga mereka adalah orang-orang yang setia kepada Imam Ali karamallahu wajhah wa salamullahi alaihi sampai mereka digelari sebagai Al-Arkan Al-Arba'ah, 4 tonggak-tonggak kesetiaan kepada agama. Tonggak yang pertama Abu Dzar Al-Ghifari sudah kita bicarakan dalam 2 pertemuan dan sudah kita bacakan Nahjul Balaghah, bagaimana Imam Ali memberikan penghormatan kepada Abu Dzar Al-Ghifari karena kecintaannya kepada agama, dan bagaimana kebanyakan orang membenci Abu Dzar karena kecintaannya kepada dunia. Hari ini kita akan berpindah kepada salah satu di antara 4 tonggak itu, atau yang kedua dari 4 tonggak kesetiaan itu, Al-Arkan Al-Arba'ah, yaitu Salman Al-Farisi. Saya akan bacakan secara singkat keistimewaan Salman atau kurikulum vitae Salman. Salman adalah orang yang apabila ditanya, Ibnu man anta? Kamu anak siapa sih? Orang-orang Arab kalau bertemu sesama mereka biasanya tidak menanyakan nama, tapi menanyakan siapa bapaknya, untuk menunjukkan dari kabilah apa Anda berasal. Dan itu berlangsung sampai sekarang, tradisi itu, menanyakan orang berkaitan dengan bapaknya. Saya pernah hadir di sebuah majelis para habaib, lalu salaman dengan salah seorang habib di situ, dan habib itu langsung bertanya, Ibnu man anta? Anda anak siapa? Itu misalnya harusnya saya menyebutkan silsilah saya. Apa saya ini Al-Attas, Al-Habsi, Ali Idrus gitu. Ibnu man anta? Gitu. Salman waktu itu, wa kana idza qila lahu ibnu man anta? Salman itu kalau ditanya orang, Ibnu man anta? Salman selalu menjawab, ana Salman ibnul Islam min bani Adam.
Aku Salman, putra Islam dari keturunan Adam. Waktu saya ditanya oleh Habib itu, Ibnu man anta? Ana ibnul Islam min bani Adam. Dia dikenal dengan nama Salman Al-Khair min ahli Madinah Isfahan. Salman Al-Khair, Salman sang kebaikan, berasal dari kota Isfahan. Kota Isfahan di Iran, sebuah kota yang sangat tua. Ketika nenek moyang kita baru pindah dari tepian sungai Yunan di Vietnam Utara dan ngungsi ke Indonesia, itu nenek moyang kalian itu bukan orang sini sih. Dulu sudah ada penduduk di sini, cuma pada mati semua. Sekiranya mereka hidup, mereka akan mengklaim negeri ini sebagai negeri mereka. Karena kita berasal dari Yunan. Nah, waktu nenek moyang kita dahulu karena kebanjiran di situ, menaiki perahu dan sampai ke Indonesia, kemudian menyebarkan sawah dan ladang di Indonesia. Pada saat nenek moyang kita melarikan diri dari tanah airnya itu, di Isfahan, di tempatnya Salman Al-Farisi, sudah berdiri sebuah perpustakaan. So you could imagine, Anda bisa bayangkan betapa jauhnya kita dalam perkembangan peradaban dari negerinya Salman Al-Farisi. Isfahan memang sebuah kota tua. Saya pernah berkali-kali ke Isfahan dan masih terpesona oleh ketuaannya. Di dalam bahasa Persia ada peribahasa Isfahan nisfe jahan. Isfahan adalah setengah dunia. Kalau kita sudah mengunjungi Isfahan, kita sudah mengunjungi setengah dunia. Tapi untuk menunjukkan kebesaran Salman itu, karena dia berasal dari pusat peradaban dunia. Tidak heran kalau dalam dirinya menghimpun, kata Rasulullah, ilmul awwalin wal akhirin. Pada diri Salman dihimpun ilmu orang terdahulu dan orang kemudian. Bapaknya Khasnuda. Dia banyak mempelajari ilmu hakikat dan dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencari hakikat. Hakikat di sini ada ilmu kebenaran. Dia adalah orang yang beragama dalam tipe quest, tipe pencarian kebenaran, yang menyampaikannya kepada Islam. Dalam pencariannya sepanjang hidupnya, ia sampai kepada Islam. Dalam psikologi agama, kita bercerita tentang 3 macam keberagamaan. Ada orang yang beragama untuk tujuan-tujuan bukan tujuan agama. Mereka datang ke masjid untuk hubungan sosial, atau mereka memberikan infak dan sodakohnya khusus kepada orang-orang yang satu madhab dengan dia. Tipe keberagamaan seperti itu disebut tipe keberagamaan ekstrinsik. Orang menggunakan agamanya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dia bisa berkhutbah menyebarkan agama, tapi tujuan terakhirnya supaya Anda memberikan infak Anda untuk investasi perusahaan saya. Itu keberagaman ekstrinsik. Satu lagi adalah orang yang beragama dan hidup berdasarkan agama yang diyakininya. Kata Allport, they do not use their religion, they live it. Mereka tidak menggunakan agama, tapi mereka hidup berdasarkan agama itu. Batson kemudian merumuskan satu jenis tipe keagamaan lagi, yaitu tipe quest. Orang itu selalu mencari dan mencari. Orang seperti itu bisa pindah-pindah madhab seminggu 7 kali. Karena dia selalu mencari. Selalu berpikir kritis. Dan dalam pencarian itu, dia mau
mengorbankan apapun untuk pencarian kebenaran itu. Termasuk status sosial yang sangat dirindukan oleh orang yang beragama secara ekstrinsik. Dia abaikan itu semua demi pencariannya. Kalau perlu dia meninggalkan kelompoknya, meninggalkan komunitasnya karena pencariannya. Dan Salman adalah orang yang keberagamaannya adalah keberagamaan quest itu. Religiosity-nya itu adalah quest, proses pencarian. Salman ikut serta dalam perang Khandaq bersama Rasulullah SAW. Perang Khandaq atau perang Parit di dalam Al-Quran disebut sebagai perang Ahzab. Peristiwa peperangan Khandaq itu diabadikan di dalam surat Al-Ahzab, surat 33, hampir nyebut ayat 33. Enggak. Dalam perang Khandaq itu, Salman adalah teknik sipil. Yang pertama menyarankan kepada Rasulullah agar bertahan di sekitar kota Madinah dengan membuat parit itu. Sayang sekali, parit itu yang diabadikan orang selama ratusan tahun oleh pemerintah Saudi diratakan dengan tanah, kemudian dijadikan jalan, namanya Jalan Khandaq. Dahulu di situ masih ada parit-parit itu. Di sekitar parit ada beberapa masjid yang sering dikunjungi, Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Fatimah, Masjid Ali. Dulu di tempat-tempat itulah para sahabat berkumpul di sekitar parit itu. Tapi karena ingin membawa Mekah ke milenium yang ketiga, Saudi meruntuhkan masjid-masjid itu. Sebagian diruntuhkan, sekarang malah hampir seluruhnya sih. Karena saya lihat kemarin sudah dibangun lagi masjid yang megah. Dan sisa-sisa sejarah itu ditiadakan. Sudah dibangun masjid yang sangat megah. Kayaknya negeri Arab itu seperti orang Indonesia yang tidak mencintai peninggalan-peninggalan lama. Kalau Anda pergi ke negeri Belanda, di tepian kanal itu, Anda akan saksikan rumah-rumah kuno, dan di situ ditulis didirikan pada tahun 1200 sekian gitu. Dan dipertahankan betul tempat-tempat bersejarah itu. Di Indonesia tempat-tempat bersejarah itu sama sekali tidak dihargai. Kalau ada orang mau investasi, beli, semua tempat itu diruntuhkan. Khandaq itu pun sekarang tinggal bekas-bekasnya. Masih tersisa di situ kalau saya tidak salah Masjid Sayyidah Fatimah, tapi udah ditutup, dikunci, dan kita akan dimaki-maki sama askar kalau berkunjung ke tempat itu. Mungkin itu sudah diruntuhkan karena takut jemaah haji Iran menyerbu tempat itu. Nah, Salman lah penasehat teknis dalam perang Khandaq. Parit itu waktu digali, Rasulullah membagi para pekerjanya di dalam kelompok-kelompok. Itulah teamwork pertama di dalam Islam. Satu kelompok menggarap satu bagian, misalnya sekian meter digarap oleh satu kelompok, sekian meter digarap oleh satu kelompok. Dan orang harus mencari kelompoknya sendiri. Siapa? 10 orang, 10 orang. Dan orang memperebutkan Salman karena tubuhnya gede, besar, tinggi besar. Jadi satu Salman itu udah sama dengan 10 orang tempat yang lain. Jadi kalau ada Salman di situ, pastilah teamwork itu luar biasa. Malahan bukan tim yang nantinya yang work, hanya Salman aja yang work. Ya. Jadi semua berteriak-teriak, Salman minna, Salman minna. Biarlah Salman dari kita, Salman dari kita, masuk kita, Salman minna, Salman minna. Rasulullah SAW tersenyum dan berkata, Salman minna ahlul bait. Salman termasuk kami, termasuk ahlul bait. Itu Salman yang bukan ahlul bait. Rasulullah berkata, Salman minna ahlul bait. Dan bergabunglah Salman dengan ahlul bait Rasulullah SAW dan mengungkapkan kesetiaannya seperti saya katakan sampai saat-saat yang terakhir. Dia memperoleh kedudukan yang sangat tinggi di depan Rasulullah SAW sampai disebut oleh Rasulullah,
kana Rasulullah SAW idza khala bilam yabghu ahadan ghairah. Dalam kitab Hayatus Sahabah juz ketiga halaman 481 dijelaskan betapa tingginya kedudukan Salman itu sampai Rasulullah SAW bersabda dari sebuah hadis dari Abu Darda tentang Salman, inna fikum rajulan kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi idza khala bihi lam yabgha ahadan ghairah. Di antara kalian itu, kata Abu Darda, ada seorang lelaki yang sekiranya Rasulullah sudah berduaan dengan dia tidak cari siapapun lagi untuk menjadi temannya. Itulah Salman Al-Farisi. Kalau Rasulullah sudah berdua, dia minta agar tidak ada yang mengganggu dia. Hampir mirip-mirip Sayyidina Ali. Kedudukannya secara ruhaniyah, Salman sudah mencapai kedudukan yang hampir sama dengan Ahlul Bait. Salman minna Ahlul Bait. Kedudukannya sangat tinggi. Sampai kata Rasulullah SAW, kiranya bilang, tahu apa yang ada di hati Salman, dia pasti membunuhnya. Artinya ada ilmu pada hati Salman itu, yang kalau disampaikan kepada Bilal itu, akan menimbulkan fitnah, karena ketinggian ilmunya. Kemarin di Solo kita berbicara selama 3 hari ini penuh acara itu, alhamdulillah. Silaturahmi di pesantren-pesantren tidak ada hubungan dengan pemilu. Karena itu silaturahminya itu saya kira silaturahmi yang paling tulus. Inna fikum rajulan. Kita membahas ayat fadzakir in nafa'atiz dzikra. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa kata in di situ artinya sesungguhnya. Saya mengartikan in di situ apabila, sebagai huruf syarat, bukan huruf taukid. Dalam terjemah-terjemah yang Anda miliki itu, terjemah Quran, bunyinya begini terjemahnya. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Kalau saya menerjemahkannya, berilah peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, peringatan itu tinggalkan aja. Dan itu dibenarkan oleh Ustadz Segaf Jupri, kemudian dengan menyebut kisah Salman tadi itu. Ada ilmu pada diri Salman itu yang kalau disampaikan kepada orang, bukan saja tidak bermanfaat, malah menimbulkan madarat. Karena orang tidak paham dan bisa sesat karena tidak mengerti. Untuk sementara ditahan dulu, itu tidak menyembunyikan ilmu. Dan Salman itu termasuk orang yang mengikuti perintah Allah, fadzakir in nafa'ati dzikra. Dia karena kedudukan ruhaniyahnya yang sangat tinggi, yang kata Rasulullah menghimpun ilmu terdahulu dan ilmu kemudian. Dia juga, Salman Al-Farisi, sama seperti Abu Dzar, boleh dibilang sebagai sufi-sufi yang paling awal. Dahulu istilah sufi itu tidak ada, kata Imam Ahmad. Di zaman Rasulullah istilah sufi itu nggak ada. Yang ada itu zuhad, orang-orang yang zuhud. Dan Salman termasuk min zuhadil muslimin, termasuk para zahidnya orang-orang Islam, yang hidup sangat sederhana dan mengkhususkan seluruh hidupnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nuzila fihi ayun minal Qur'an al-Karim wa khalladahu Rasulul A'zam bi haditsin katsiratin. Berkenaan dengan Salman itu turun ayat-ayat Al-Quran yang memuji Salman Al-Farisi, dan Rasulullah mengabadikan pujian Al-Quran itu dengan hadis-hadis yang banyak sekali. Salah satu di antaranya ialah 2 ayat, satu di dalam surat Muhammad, ayat terakhir malah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara
Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Itulah satu kaum. Mereka dipanggil untuk memberikan infaknya di jalan Allah. Tapi di antara kalian ada yang bakhil. Dan barang siapa yang bakhil sebetulnya dia akan membakhili dirinya sendiri. Allah Maha Kaya, kamu semua fakir. Dan jika kalian berpaling, Allah akan gantikan kalian dengan kaum selain kaum kalian yang tidak seperti kalian lagi. Waktu turun ayat ini, Rasulullah menepuk bahu Salman dan berkata, sekiranya nanti satu saat iman itu terletak di bintang Soraya, maka kaum Salman inilah yang akan sanggup menggapainya. Mereka lah, kaum Salman inilah katanya, yang akan menggantikan kalian itu orang-orang Arab menjadi pemimpin-pemimpin di dunia Islam. Itu salah satu ayat yang turun tentang Salman dan kaumnya. Kita sering menyebutnya Salman al-Farisi, Salman orang Persia, untuk menunjukkan kaumnya. Salman sendiri tidak senang disebut Salman al-Farisi. Salman ibnul Islam, Salman putra Islam. Di dalam khazanah ilmu-ilmu Ahlul Bait, Salman lebih sering disebut Salman al-Muhammadi. Salman yang membawa agama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Nisbahnya tidak kepada Persia, tidak nisbahnya kepada Arab, tidak nisbahnya kepada Roma, dia dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia sebut Salman Muhammadi. Nanti kita akan bacakan hadis-hadis tentang Salman. Tapi sementara ini dalam kurikulum vitae ini, Salman termasuk orang yang tentang dia banyak ayat Al-Quran yang turun. Tapi supaya saudara ketahui, for your information, tapi jangan diberitahukan sama siapapun ya. For your information, FYI. For your information, Salman itu tidak termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Yang termasuk 10 orang yang masuk surga, karena itu ini yang tidak boleh diberitahukan sama yang lain. Karena kalau saudara sampaikan kepada orang lain, mereka akan rame-rame membunuh saudara. Yaitu yang termasuk nomor 1 dalam daftar orang yang masuk surga, ranking ke-1, adalah orang yang ditentang oleh Salman al-Farisi. Ketika ia dibaiat sebagai khalifah, Salmanlah orang yang pertama yang tidak mau berbaiat kepadanya. Kemudian di Masjid Nabawi, di tempat orang-orang baiat itu, Salman berkhutbah menunjukkan kesalahan pembaiatan orang yang pertama masuk surga itu. Kata wa khutbah iddata khutab fil Masjidin Nabawi asy-Syarif mu'aridus sultah. Salman berkhutbah, ada beberapa kali khutbah di Masjid Nabawi, mengingatkan orang bahwa yang berhak untuk menjadi khalifah dan yang kepadanya kita harus mempersembahkan kesetiaan kita adalah Imam Ali bin Abi Thalib salamullahi alaihi. Dia berkhutbah sampai dia diusir dari masjid karena khutbahnya itu. Dia mengkritik itu secara demokratis. Setelah itu, karena dia dijadikan pemimpin, dia tidak melakukan pemberontakan. Mengikuti Imam Ali juga, yang kemudian bergabung dengan jemaah kaum muslimin. Mungkin karena itulah, pada zaman Umar ibnul Khattab, Umar mengangkatnya menjadi gubernur di Madain. Madain itu adalah sebuah kota yang jaraknya dari Baghdad kira-kira 35 km. Saya sering berdoa agar Irak itu cepat-cepat selesai dan Amerika cepat-cepat hancur. Karena ingin sekali kita berkunjung nanti seluruh jamaah Al-Munawwarah berkunjung ke Irak, dan saya akan tunjukkan ini Madain, ini Karbala. Ada banyak tempat bersejarah, Kufah, Basra, Najaf. Indah betul melacak sejarah di situ. Termasuk Madain itu. Di situ
Salman Al-Farisi pernah menjadi gubernur. Dan sebagai gubernur dia tetap hidup sederhana. Satu saat dia pergi ke pasar. Dan karena tubuhnya besar, lalu pakaiannya sangat sederhana, orang-orang menyuruh dia untuk mengangkut barang-barang. Sampai lewat di satu tempat, ada seorang menyuruh orang itu mengangkut barang-barang. Diangkutlah barangnya. Sudah tua sih waktu itu. Diantar sampai ke rumah. Dan di pertengahan jalan orang berkata, celaka kalian, waihat, ini gubernur kalian. Itu Salman Al-Farisi. Karena pakaian yang sederhana, sehingga ia dikelirukan sebagai orang yang tidak punya. Dan Salman karena cita-citanya berkhidmat kepada sama manusia, dia siapkan bantuan kepada siapapun. Jadi betul-betullah dia public servant, pelayan masyarakat. Pegawai negeri itu kan public servant, pelayan masyarakat. Bahasa Inggrisnya sih public servant itu pelayan masyarakat. Cuma di Indonesia karena bahasa Inggrisnya kurang, jadi terjemahannya jadi dibalik, masyarakat pelayan. Public masyarakat servant pelayan. Akhirnya kita semua jadi pelayan-pelayan para public servant itu. Dia meninggal dunia di Madain pada tahun 33 Hijriyah dalam usia 250 tahun. Menurut satu riwayat 250 tahun. Tapi menurut laporan Al-Abbas bin Yazid dalam kitab Usudul Ghabah juz kedua halaman 269, Asya Salman 350 sana. Sebetulnya usia Salman adalah 350 tahun. Bayangkan sebelum Rasulullah lahir, dia sudah hidup. Dan setelah Rasulullah meninggal dunia, dia juga masih hidup. Itu Salman Al-Farisi. Orang yang selalu mencari kebenaran. Ma'ana ahadun min hadhil ummah ma'anahu Salman fi talabil haqq wa qata'a tariqan tawilan mamluwatan bil masa'ib lil wusuli ilaih. Belum pernah ada orang menderita dalam pencarian kebenaran seperti yang pernah diderita Salman dalam mencari kebenaran. Dia menempuh perjalanan yang panjang yang dipenuhi dengan berbagai kesulitan untuk sampai kepada kebenaran. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari Salman ridwanullahi alaihi qala, kata Salman, aku ini bertahun-tahun, puluhan tahun pindah min rabbin ila rabbin, dari Tuhan yang satu ke Tuhan yang lain. Proses pencarian Tuhan yang sangat menakjubkan. Apa yang sudah aku janjikan, aku berkata kepadanya, duhai bapakku, aku melewati sekelompok orang yang sholat di gereja. Aku takjub dengan apa yang aku saksikan dari agama mereka. Demi Allah, aku terus menerus bersama mereka sampai matahari tenggelam. Ay bunayya, laisa fi dzalika dini khairun, dinuka wa dinu abaika khairun minhu. Hei anakku, tidak ada baiknya dalam agama dia itu. Agama kamu dan agama ayah kamu, orang-orang tua kamu itu lebih baik dari agama dia. Kalla wallah innahu la khairun min dinina. Tidak, demi Allah, agama mereka lebih baik dari agama kita. Orang tuaku takut aku akan berpindah agama. Lalu ia ikatkan besi pada kakiku. Kakiku diganduli besi dan memenjarakan aku di rumahnya. Tapi aku kirimkan berita untuk disampaikan kepada orang Nasoro itu, kalau ada rombongan datang dari Sam, datang menemui kalian, beritahukanlah aku. Lalu datanglah rombongan kafilah dari Sam, para pedagang Nasrani, dan mereka memberitahukan kepadaku. Aku berkata, kalau kalian sudah selesai berdagang dan mau pulang, beritahukanlah kepadaku kepulangan kamu ke negeri kamu. Ketika mereka bermaksud pulang ke negerinya,
mereka mengabarkan beritanya, lalu aku lepaskan besi yang mengikat kakiku. Kita tidak mendengar cerita dari Salman gimana dia melepaskan besi dari kakinya itu, apa lewat bantuan orang lain atau karena tubuhnya hebat dengan kekuatan sendiri. Kemudian aku keluar bersama mereka sampai aku tiba di Syam. Aku bertanya kepada penduduk Syam itu, siapa di sini orang yang paling tinggi ilmunya dalam ilmu agama kalian itu? Oh, ada seorang uskuf di gereja. Aku mendatanginya, lalu aku berkata kepada uskuf itu, kepada uskuf itu, aku bermaksud untuk masuk agama ini dan aku ingin sekali bergabung bersamamu dan berkhidmat kepadamu di gerejamu. Aku belajar dari kamu dan salat bersamamu. Udkhul, boleh saja masuk. Lalu aku masuk bersamanya. Wa kana rajula su'in. Dan ternyata dia ini orang yang jelek. Uskup itu orang jelek. Ya'muruhum bis-shadaqah wa yuraghibuhum fiha fa idza jama'u lahu syai'an minha iktanazahu li nafsihi wa lam yu'tihi al-masakin hatta jama'a sab'a qilal min dhahabin wa waraqin. Ternyata dia itu orangnya bukan orang baik. Dia memerintahkan jamaahnya untuk bersedekah, menggemarkan mereka untuk bersedekah, tapi kalau sedekah itu udah terkumpul, dia tumpuk-tumpuk kekayaan itu buat dirinya sendiri dan tidak pernah diberikan kepada fakir miskin, sampai dia berhasil menghimpun 7 qillah, mungkin ini sebuah ukuran emas dan perak. Aku marah kepada dia dengan kemarahan yang besar ketika aku melihat apa yang dilakukannya, dan ketika ia meninggal dunia, tapi dia tetap berkhidmat di situ sampai ia meninggal dunia. Ketika ia meninggal dunia, berkumpullah orang-orang Nasoro untuk menguburkannya. Aku berkata, orang ini orang jelek, orang jahat, dia menyuruh kalian bersedekah, menggemarkan kalian untuk sedekah, tapi kalau sudah kalian datang, dia kumpulkan sedekah kalian itu untuk dirinya sendiri. Fa idza ji'tumuhu biha iktanazaha li nafsihi wa lam yu'til masakin minha syai'an. Kenapa kamu menuduh dia seperti itu? Mari aku tunjukkan kepada perbendaharaan kekayaannya. Mereka tunjukkan. Kalau mereka berkata, tunjukkan mana kekayaan dia. Aku bawa dia ke tempat kekayaannya, dikeluarkanlah dari situ emas dan perak dalam jumlah yang banyak. Ketika mereka melihat, wallah la nudfinuhu abada, demi Allah kalau begitu aku tidak akan menguburkan dia selama-lamanya. Lalu ia disalibkan, dilajam dengan batu. Waja'u birajulin akhar faj'aluhu makanah. Lalu akhirnya digantilah dia dengan salah seorang penggantinya yang lain. Hebat itu orang Kristen itu. Kalau ada kiainya memanfaatkan sedekah untuk kekayaan dirinya, tidak dikuburkan, disalib itu, tidak diberikan penghormatan. Setelah diketahui, itu diketahuinya setelah mati. Kalangan orang Islam itu masih hidup udah diketahui itu. Kekayaannya itu titipan umat itu dipakai untuk memperkaya dirinya. Bahkan kekayaannya itu diperlihatkan kepada setiap orang. Dia kaya itu. Tidak ada yang mensalibnya, boro-boro merajamnya. Lalu digantilah katanya itu, digantilah oleh orang yang lain. Qala Salman, falamma ra'aitu rajulan la yusalli al-khamsa ara annahu kana afdala minhu wa azhada fi dunya wala arghaba fil akhirah wala ad'aba laylan wa naharan minhu fa ahbabtuhu hubban lam uhibbahu syai'an qablah. Lalu ini penggantinya berbeda jauh dari yang sebelumnya. Aku belum pernah melihat orang yang sholat 5 waktu, sholatnya 5 waktu lagi. Yang pernah aku saksikan yang sholatnya itu lebih bagus dari dia. Dia juga sangat zuhud di dalam dunia. Dan tidak pernah aku lihat orang yang sangat mencintai akhirat dan yang sangat lama menghidupkan malam dan siangnya seperti dia. Sampai aku cintai dia dengan kecintaan
yang tidak pernah aku berikan kepada siapapun sebelumnya. Aku tinggal bersamanya pada waktu yang lama, kemudian ketika dia berada dalam sakratul maut, ketika maut hampir menjemputnya, aku berkata kepadanya, ya fulan, inni qad kuntu ma'ak, wa ahbabtuka hubban lam uhibbahu syai'an qablak, wa qad hadara kama tara min amrillahi ta'ala, fa ila man tuwassi bi wa bima ta'muruni. Wahai fulan, aku sudah hidup bersamamu. Aku mencintai kamu dengan kecintaan yang tidak pernah aku berikan kepada siapapun sebelummu. Dan sekarang sudah datanglah saat-saat kamu memenuhi panggilan Tuhanmu. Lalu siapa yang engkau wasiatkan agar aku ikuti sepeninggal kamu? Ai bunayya, wallah ma'a'lamul yawma ahadan ala ma kuntu alaih, faqad halakan nas wa baddalu wa taraku aktharu ma kanu alaih illa rajulan bil mausul wa huwa fulan wa huwa ala ma kuntu alaih fadhak bih. Hei anakku, aku tidak tahu ada orang yang menjalankan agamaku seperti ini, karena manusia sudah sesat semua ini. Mereka sudah mengganti-ganti agama dan sudah meninggalkan agamanya yang awal, yang dahulu kita amalkan, kecuali ada seorang lelaki di Mausul, itu sebuah kota, yang bernama Fulan. Dia menjalankan agama seperti yang aku jalankan. Pergilah kamu ke tempat dia. Jadi sampai ini perjalanan Salman. Untuk kita lanjutkan, karena kita lagi mengikuti perjalanan Salman mencari kebenaran. Pada minggu ini kita sampai di Mausul. Itulah proses pencarian kebenaran dari Salman Al-Muhammadi Ibnul Islam min Bani Adam, putra Islam dari keturunan Adam. Sebelum saya akhiri, untuk menyempurnakan pembicaraan ini, kita akan membacakan beberapa ayat Al-Quran yang turun berkenaan dengan Salman Al-Farisi. Amirul Mukminin alaihi salam berkata, Nuzilal Qur'anu atau nazalal Qur'anu arba'an. Al-Quran itu turun ke dalam 4 bagian. Farubu'un fina, warub'un fi aduwina, warub'un siyarun wa amsal, warub'un faraidun wa ahkam. Walana karaimul Qur'an wa Salman ridwanullahi alaih lama kana minhum salawatullahi alaihim fa khaliqun ayanzila fihi ayun minal Qur'anil karim. Kata Amirul Mukminin, Al-Quran turun dalam 4 bagian. 1 bagian berkenaan dengan kami, berkenaan dengan Imam Ali dan para pengikutnya. 1/4-nya lagi berkenaan dengan musuh-musuh kami. 1/4-nya lagi tentang perumpamaan tentang tarikh, dan 1/4-nya lagi berkenaan dengan hukum-hukum. Walana karaimul Quran, dan ayat-ayat Quran yang mulia itu, yang memuliakan kami, turun berkenaan dengan kami. Dan yang dimaksud kami di situ itu termasuk Salman Al-Farisi. Saya ingin bacakan sekarang beberapa ayat Quran saja berkenaan Salman Al-Farisi. Hadis yang saya bacakan tadi itu dimuat dalam kitab Yanabi'ul Mawaddah, halaman 126. Qala nasun minas sahabah, nazala qauluhu ta'ala innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Itu surat Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang Sobiin, asalkan dia beriman kepada Allah dan hari akhir, kami berikan pahala kepada mereka. Lahum ajruhum inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, dan mereka tidak merasa takut, juga tidak merasa duka cita. Kata ayat ini turun berkenaan dengan Salman.
Salman termasuk man amana billahi wal yaumil akhir. Qatadah ketika menjelaskan ayat qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ulmul kitab. Itu surat Ar-Ra'd ayat 43. Katakanlah oleh kamu Muhammad, cukuplah bagiku Allah sebagai saksi antara aku dan kalian, dan cukuplah orang yang padanya ada ilmu dari Alkitab. Wa in man indahu ilmul kitab, orang yang padanya punya ilmu kitab. Qala minhum Salman. Yang dimaksud di situ diantaranya yang mendapat ilmul kitab adalah Salman, samping Imam Ali karamallahu wajhah. Kemudian surat Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Bersabarlah, sabarkan dirimu bergabung dengan orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka pada pagi dan petang hanya karena mengharapkan ridhonya. Janganlah kamu palingkan matamu dari mereka karena kamu mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Faharihi nuzilat fi Salman al-Farisi. Dan ayat ini pun berkenaan dengan Salman al-Farisi. Jadi riwayatnya saya baca dengan cepat. Salman al-Farisi itu berkumpul dalam majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Salman memakai baju dari bulu domba. Itu baju dari bulu itu kalau kepanasan, kena keringat, baunya bukan main. Baju domba betulan. Sebut wool. Woolnya sudah disaring jadi tidak bau domba lagi. Dia baru bau domba ketika sudah lama Anda pakai. Nah waktu itu bau domba sudah kepanasan, lama dipakai lagi. Lalu masuklah Uyainah bin Husain kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Salman berada di sertanya. Baunya pakaian Salman itu membuat dia pusing. Dan Salman sudah berkeringat di situ. Wa kana yaumun syadidal har. Dan hari itu hari yang sangat panas, dan Salman berkeringat di dalam pakaiannya yang terdiri dari bulu itu. Sebenarnya ini bukan pakaian kisah. Kisah itu serban lah. Bau sekali. Faqala, ya Rasulullah, kami ingin memberikan saran kepada Anda. Kalau kami masuk menemui engkau, dia orang kaya raya sih, yang pakaiannya bagus-bagus. Kalau datang penuh wewangian, kan? Orang kaya kan gitu. Jadi dia masuk dan menginginkan, kalau aku masuk kepadamu ya Rasulullah, keluarkan orang-orang seperti ini. Dan kalau kami udah keluar, barulah engkau boleh memasukkan siapa saja orang yang kau kehendaki. Ngehina bener itu. Fa'anzalallahu ta'ala. Lalu Allah menurunkan ayat itu. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang menyuruh Tuhan mereka pada pagi dan petang hanya karena mengharapkan ridhomu. Dan janganlah kamu palingkan kedua matamu dari mereka hanya karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Selanjutnya kan wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan janganlah kamu mentaati orang-orang yang sudah kami lalaikan hatinya dari peringatan kami. Dan itu untuk Uyainah bin Husain bin Hudzaifah bin Badar al-Fazari. Tinggal 2 ayat lagi. An Anas bin Malik, dari Anas ibnu Malik. Ketika sampai pada ayat yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda, dalam surat Maryam ayat 85. Pada hari ketika kami menghimpun orang-orang muttaqin, orang-orang takwa ke hadapan Tuhan mereka yang Maha Pengasih dalam rombongan-rombongan. Qaumun yafiruna ilallah. Mereka adalah kaum yang lari kepada Allah. Fayu'taun, lalu mereka mendapat anugerah. Wa yuhabbun, dan mereka dicintai. Wa yukramun, dan dimuliakan. Wa yushfa'un, dan diberi syafaat. Minhum Salman al-Farisi. Di antara mereka adalah Salman al-Farisi. Ini Anda bisa baca dalam kitab Tahdhibut Tarikh, Tahdhib Tarikh Dimashq Al-Kabir, juz ke-6 halaman 204. Dari Abu Hurairah
Untuk selanjutnya, di antara orang-orang yang setia kepada Imam Ali, kita tidak masukkan Abu Hurairah. Saya mohon maaf kepada Anda yang mencintai beliau. Itu hanya karena pertimbangan teknis. Tapi hadisnya kita bawakan. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tala hadhil ayah wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Surat Muhammad ayat terakhir. Lalu Rasulullah berkata, qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, man haula alladzina in tawallaina istabdalu bina. Ya Rasulullah, siapa itu kaum itu yang kalau kami berpaling dari agamamu, mereka akan menggantikan kami dan tidak akan seperti kami. Lalu Rasulullah fadaraba ala fakhdhi Salman al-Farisi thumma qala hadza wa qaumuh walau kana ad-dinu 'inda thuraya latanawaluhu rijalun min Faris. Kemudian Rasulullah memukul paha Salman al-Farisi seraya berkata, inilah dia dan kaumnya. Sekiranya agama nanti terletak di bintang Soraya, tidak akan dicapai ketinggian agama itu oleh orang-orang dari Persia. Nah, dengan itu kita akhiri. Silakan kalau ada pertanyaan. Benarkah riwayat yang mengatakan bahwa Nabi SAW pernah mengecam Imam Ali karena beliau hendak menikah lagi? Pada saat itu beliau sudah menikah dengan Sayyidah Fatimah. Emang ada hadis itu? Secara singkat hadis itu dhaif, dhaifnya kebangetan lagi. Karena waktu itu kata Imam Ali mau menikah dengan, untuk yang kedua kalinya, dengan anak Abu Jahal. Karena Imam Ali berada di Madinah waktu nikah sama Fatimah, dan Abu Jahal masih di Mekah, bahkan sudah meninggal dunia pada perang, udah mati lah, bukan meninggal dunia, pada perang Badar, dia mati. Dan itu kata Imam Ali mau menikah dengan anaknya Abu Jahal. Sampai Rasulullah berkata dalam hadis itu, tidak boleh anak orang soleh bergabung dengan anak orang kafir, orang fasik di dalam satu rumah. Tidak boleh menggabungkan anak orang saleh, maksudnya Sayyidah Fatimah, dengan orang fasik. Marahi kata Imam Ali. Cerita ini lebih dahsyat lagi ketika sampai di Indonesia. Sampai pada pembicaraan para kiai di kampung-kampung. Itu Sayyidah Fatimah ditanya, katanya, apa kamu ridho kalau suami kamu menikah lagi? Sayyidah Fatimah berkata, ridho, katanya. Sayyidah Fatimah bersandar pada pohon pisang, tapi pohon pisang itu kering kerontang. Karena panasnya hati Sayyidah Fatimah, pohon pisang kering kerontang. Dan di zaman Rasulullah belum ada pohon pisang. Dan sampai sekarang di Madinah itu tidak ada pohon pisang. Ada pohon pisang sekarang, tapi di Taif. Tapi di Madinah itu tidak ada pohon pisang. Itu improvisasi bangsa ini luar biasa itu kalau cerita-cerita tentang Nabi. Bahkan banyak hadis-hadis yang hanya beredar di Indonesia saja, di negara lain tidak ada. Itu hasil kreasi para mubalik di Indonesia. Mohon diterangkan kata-kata Imam Ali alaihissalam pada khutbah 79 Nahjul Balaghah yang mengatakan bahwa bukti dari kekurangan akal wanita adalah kesaksian dua wanita sama dengan kesaksian satu orang laki-laki. Bukankah hal ini melecehkan akal wanita? Wah, bingung ini jawabnya. Ini sangat bias gender. Dalam riwayat ahli sunnah, ini juga diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa agama perempuan itu kurang dari agama laki-laki, karena ketika mereka sampai pada masa menstruasinya, mereka tidak menjalankan agamanya, tidak sholat, tidak ibadah. Juga karena di dalam Al-Quran kesaksian dua orang wanita itu sama dengan kesaksian seorang laki-laki. Pertama-tama kita harus memahami, mungkin Imam Ali berbicara pada konteks perempuan di zaman itu. Karena perempuan itu umumnya tidak memperoleh peluang pendidikan, bahkan seringkali balas sebelumnya dibunuh hidup-hidup pada masa awalnya. Kadang-kadang perempuan dijadikan sebagai barang pampasan perang, tidak memperoleh pendidikan yang memadai. Akal di situ mungkin maksudnya pengetahuan, bukan kecerdasan. Bahwa pengetahuan perempuan di zaman itu boleh jadi setengahnya dari laki-laki. Tapi wallahu a'lam. Penelitian mutaakhir menunjukkan
bahwa tidak ada perbedaan antara kecerdasan laki-laki dengan kecerdasan perempuan. Rata-rata kecerdasan laki-laki, rata-rata kecerdasan perempuan, tidak ada bedanya. Dua-duanya diberi potensi kecerdasan yang sama. Di mana saya bisa mendapatkan fatwa Said Husain Fadlullah lengkap dalam bahasa Indonesia atau Inggris? Di internet. Ada baca pada bagian Al-Bayyinat di internet. Anda bisa mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris dan biasanya dijawab dalam bahasa Arab. Bagaimana kita mengetahui kecintaan kita tulus kepada Allah? Buktinya adalah kesediaan Anda untuk berkorban. Al-mautu ayatu hubbis shadiq. Mati adalah tanda kecintaan yang sejati. Kalau Anda mau berkorban, korban yang pertama kata Al-Quran, bi amwalikum, dengan harta kalian. Ada banyak orang, saya Ustaz bersedia mati ini untuk Ustaz. Saya bilang, tidak perlulah. Karena kalau kamu tidak bersedia mati pun satu saat kamu mati. Tapi sekarang ini serahkan harta kamu kepada saya. Itu bukti kecintaan. Ustaz, apakah kita boleh poligami? Ini yang nanya laki-laki atau perempuan? Poligami itu terdiri dari dua macam. Poligini dan poliandri. Poligami artinya memiliki pasangan lebih dari satu. Bisa perempuan juga bisa poligami perempuan. Aneh sekarang itu yang poligami itu hanya laki-laki aja. Poligami itu ada dalam sejarah, dilakukan oleh perempuan, biasanya disebut poliandri. Itu misalnya Dewi Drupadi itu yang pernah dijadikan taruhan di dalam berjudi dalam kisah pewayangan, itu dinikahi oleh seluruh Pandawa 5. Jadi suaminya 5 itu. Sampai ada orang di Jakarta pengen mengikuti agama itu supaya bisa punya suami 5 sekaligus. Kalau pertanyaannya apakah boleh kita poligami, yang nanyanya perempuan, haram, nggak boleh. Dan perempuan biasa protes, kok nggak adil, laki-laki boleh punya istri lebih dari satu, sementara perempuan tidak boleh punya suami lebih dari satu. Saya bilang, laki-laki juga protes. Karena perempuan boleh merebut, boleh menikahi. Perempuan itu bisa menikahi laki-laki yang sudah punya istri. Tapi suami tidak boleh menikahi perempuan yang sudah punya suami. Itu gak adil juga tuh. Ustaz, Rasulullah kan tahu kalau cucunya bernama Imam Husain akan mati dibunuh di tanah Karbala. Kok Rasulullah tidak berdoa pada Tuhan supaya Imam Husain matinya tidak mengenaskan atau dibunuh? Kalau kayak gitu berarti Rasulullah tidak cinta atau tidak peduli atas Imam Husain. Bagus ini pertanyaan itu. Jawabannya nanti sebuah buku. Mengapa Rasulullah membiarkan itu terjadi? Mengapa dia tidak berdoa? Tapi juga kepada penanya itu, apa? Karena Imam Husain dibiarkan mati dengan sangat mengenaskan, itu berarti Rasulullah tidak cinta kepadanya? Enggak. Itu ungkapan cinta Rasulullah. Kata Rasulullah sendiri, di atas segala yang baik itu ada yang lebih baik, tapi tidak ada yang lebih baik daripada kematian di jalan Allah. Mati syahid itu mati yang paling mulia. Sampai nanti orang-orang yang syahid dibangkitkan pada hari kiamat dengan harum yang semerbak yang berasal dari parfum darah yang membasahi tubuhnya. Dan saya sudah menemukan sampai sekarang pun itu orang-orang yang syahid itu darahnya masih tetap harum. Dan itu satu kemuliaan, dan karena kecintaan Rasulullah kepadanya, Rasulullah memberikan satu kemuliaan kepada cucunya, yaitu mati syahid. Dan tidak mungkin Rasulullah berdoa, ya Allah jangan sampai Imam Husain mati syahid. Itu tidak mungkin. Itu hanya doa diucapkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan kesyahidan. Itu yang cintanya cinta seperti orang tuanya Salman itu. Saking cintanya dipenjarakanlah di rumah. Oke, marilah kita akhiri ini dengan doa. Pertama-tama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada bangsa ini yang terbaik, yang tidak kita ketahui. Kita serahkan seluruh urusannya kepada
keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan kepada kasih sayangnya. Kita doakan juga semua orang yang mendahului kita ke alam barzah, yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menghimpunkan mereka bersama Rasulullah, para imam dan orang-orang saleh. Kita juga sampaikan doa ini untuk semua orang yang sekarang menderita sakit, mendapat musibah. Mudah-mudahan sakit dan musibahnya itu mengantarkan mereka kepada pangkuan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, siapa saja yang punya hajat di dalam hatinya, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat, kita bermohon mudah-mudahan Allah berkenan memenuhi keinginan mereka, selama keinginan itu mendatangkan ridho Allah dan kemaslahatan bagi mereka. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihatin ziyadatan fi sarfi Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad.